Thank you very much. Will you marry me? Say yes. Say yes. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya Kakak Joe di Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film India yang berjudul Babul. Film ini mengisahkan tentang usaha seorang ayah yang ingin menikahkan anak mantunya yang kini menjanda setelah kematian sang suami. Namun, usahanya ditentang keras oleh adat istiadat setempat yang berpandangan bahwa seorang janda tak boleh menikah lagi dan ia dianggap telah mati bersama suaminya. Mampukah ia mematahkan tradisi demi kebahagiaan anak mantunya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Baljar dan Sobana. Mereka tengah memperbincangkan soal anak mereka yang telah 7 tahun menimpa ilmu di Amerika Serikat. Diketahui bahwa Baljar adalah seorang pengusaha kaya raya yang hidup bahagia bersama istrinya. Namun mereka tetap merasa kesepian karena ketiadaan anak sematawayang mereka. Di suatu kesempatan, terlihat salah seorang pria yang sedang berada di bandara di India. Pria itu bernama Avinas, kita panggil saja Avi, anak dari Baljar dan Sobana. Kedatangan Avi disambut bahagia oleh kedua orang tuanya dan para sahabatnya. Avi lalu dimandatkan untuk melanjutkan bisnis ayahnya. Suatu hari Baljar mengajak Avi bermain golf. Secara tidak sengaja, bola yang dipukul Baljar mengenai cat dan merusak sebuah lukisan milik wanita muda bernama Mili yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Mengetahui hal itu, Baljar langsung mendatangi Mili. Dengan nada bercanda, Baljar lalu menyalahkan Mili karena ia melukis di lapangan golf, bukan di rumah ataupun di taman. Mili yang merasa dipermainkan lalu meninggalkan tempat tersebut dengan amarah. Setelah itu Avi berlari menemui Mili. Mili juga memarahi Avi karena bersama pria tua tadi yang telah menghancurkan lukisannya. Namun dia tidak tahu bahwa orang tua tersebut merupakan ayahnya Avi. Avi juga berbohong bahwa pria tua tadi merupakan bosnya dan ia hanyalah seorang karyawan yang bekerja di sana. Sejak saat itu, Avi mulai terpikat dengan Mili dan selalu berusaha agar lebih sering bertemu dengannya. Karena keseringan bertemu, mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Ketika Mili pulang, ia kedatangan teman masa kecilnya yaitu Rajat. Sebenarnya Rajat juga memiliki perasaan cinta pada Mili, namun dia tak pernah mengungkapkan perasaannya. Mili yang tengah dilanda asmara lalu mengatakan kepada Rajat bahwa dia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Mendengar itu Rajat patah hati, namun ia coba berusaha tenang. Singkat cerita, di suatu kesempatan, Mili mendapat telepon dari seorang asisten di sebuah perusahaan yang mengatakan bahwa bosnya ingin membeli lukisannya. Mili sangat bahagia mendengar itu dan langsung bergegas ke kantor perusahaan dengan membawa lukisannya. Sesampainya di sana, Avi pun kaget melihat kedatangan Mili. Begitu juga Mili yang melihat orang yang ia cintai ternyata merupakan anak dari Baljar, pria tua yang pernah merusak lukisannya. Mili merasa sakit hati karena telah dibohongi oleh Avi lalu pergi dari hadapan mereka. Avi yang merasa bersalah lalu memarahi ayahnya. Ayahnya pun bergegas menemui Mili dan mengatakan alasan Avi berbohong karena memang anaknya sangat mencintai Mili. Awalnya Mili tidak memaafkannya, namun saat itu juga Baljar meminta maaf karena telah merusak lukisannya. Dan ia pun meminta maaf atas dirinya dan juga atas kebohongan anaknya.
Sebagai ucapan terima kasih, Baljar meminta Mili untuk hadir di sebuah pesta tahun baru di rumahnya. Singkat cerita, Mili lalu mendandani dirinya untuk menghadiri pesta yang dimaksud. Sebelum pergi, Mili didatangi Rajat. Rajat yang memang menyukai Mili tak mampu berbuat apa-apa saat ia tahu jika orang yang ia cintai akan pergi menemui pria yang dicintainya. Sesampainya ia di sana, Mili sejenak terheran-heran melihat situasi di sekitarnya yang begitu sepi. Namun tak lama kemudian ia dikagetkan dengan munculnya Afi di belakangnya. Di tempat itu Afi lalu melamarnya dan ingin menikahinya. Will you marry me? Say yes. Tanpa berpikir panjang, Mili langsung menerimanya dan kedua orang tuanya Afi pun ikut bahagia. Saat ibunya Mili ingin mengatakan kepada ayahnya soal rencana pernikahan anaknya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Afi dan keluarga besarnya. Mereka lalu menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Orang tuanya pun setuju, kecuali Rajat. Rajat mengatakan kepada Afi bahwa dia akan membiarkan Afi menikahi Mili jika saja dia berjanji untuk membahagiakannya dan tidak pernah membuatnya meneteskan air mata. Singkat cerita, Afi dan Mili pun menikah. Di sana hadir juga Rajat, orang yang juga mencintai Mili. Di akhir acara pernikahan, Mili terlihat mencari Rajat. Dengan senyum lapang dada, Rajat menguatkan Mili yang tengah menangis. Beberapa bulan kemudian, Mili pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ans. Ans tumbuh menjadi anak yang manis dan cerdas. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya dan kakek neneknya. Di suatu kesempatan, keluarga tersebut membahas tentang rencana perayaan ulang tahunnya Ans esok harinya. Namun di hari yang sama juga, Afi harus menghadiri sebuah acara penting di London. Terlihat Mili sangat kecewa, tetapi Afi berjanji akan berusaha menghadiri perayaan ulang tahun anak mereka. Keesokan harinya, terlihat keluarga tengah sibuk mempersiapkan perayaan ulang tahun anak mereka. Sedangkan Afi masih di London. Mili yang gelisah tetap menghubungi suaminya dan menanyakan keberadaannya. Di malam harinya, di saat semua orang bersukacita sambil menunggu kedatangan Afi, terlihat Afi sudah dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Namun ketika menyeberang, tanpa tak terduga, ia ditabrak dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi sekarat, Afi hanya bisa mengeluarkan air mata ketika melihat kedua orang tuanya dan Mili istri yang dicintainya. Dan beberapa saat kemudian, Afi pun meninggal. Ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya, istrinya, dan anak semata wayangnya. Kini Mili telah menjadi seorang janda. Hari-hari hidup ia jalani dengan kesedihan. Hatinya pun begitu hancur dengan tragedi yang menimpa suaminya. Pada suatu kesempatan, ayahnya Mili meminta anaknya pergi meninggalkan rumahnya Baljar. Karena menurut tradisi yang dianut, seorang janda tak ada tempat di keluarga tersebut. Ia bahkan dianggap telah mati bersama suaminya. Namun Mili menolak keinginan ayahnya karena ia masih sangat mencintai anaknya dan orang tuanya Afi. Malam harinya ketika Mili mencari Ans anaknya, ia melihat Ans sedang duduk di sebuah lemari pakaian ayahnya. Ans berkata bahwa ia merindukan ayahnya. Dan ketika Mili ingin mengatakan sebenarnya tentang Afi, ternyata Ans sudah tahu bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan dirinya ke hadapan Tuhan. Namun ia marah karena ayahnya tak pamit dengan dirinya. Di suatu malam, Mili kembali membayangkan masa-masa indah bersama suaminya. Ia seolah merasakan Afi sedang bahagia bersamanya. Namun itu hanyalah ilusi semata. Baljar yang mengetahui itu turut merasakan derita yang ditanggung Mili. Sampai pada akhirnya, Baljar berusaha membawa kebahagiaan kembali ke dalam kehidupan Mili.
Ia ingin mempertemukan lagi seorang pria yang sangat mencintai Mili. Ya, pria itu adalah Rajat. Baljar lalu berkata bahwa Mili kini sudah tak seperti dahulu. Tak ada senyum di bibirnya dan hanya air mata yang selalu membasahi pipinya setelah kematian Afi anaknya. Ia lalu memintai Rajat agar bersedia menikahi Mili karena ia tak ingin Mili hidup dalam kesedihan. Awalnya Rajat menolak, walaupun ia tahu bahwa hati dan cintanya masih untuk Mili. Tetapi Mili tetap menganggap dirinya hanyalah sebatas sahabat. Namun karena janjinya tak ingin melihat Mili bersedih, maka ia pun mengikuti kemauan Baljar. Baljar akhirnya berusaha dengan segala macam cara untuk mendekatkan mereka. Akan tetapi segala rencana mereka diketahui oleh Mili. Hal itu membuat Mili sangat sedih. Ia mengira ayahnya Afi sudah tak menerima dirinya lagi di rumah tersebut. Namun sang ayah menjelaskan bahwa hal ini dilakukan demi kebahagiaan Mili. Mili lalu bergegas menemui Rajat. Di sana ia sedikit marah karena ia sudah menganggap Rajat hanyalah seorang sahabat, tak lebih dari itu. Namun Rajat berkata bahwa sejak ia mengenal cinta, ia mulai belajar mencintai Mili. Keesokan harinya Mili mendatangi Rajat dan meminta waktu untuk berpikir soal ini. Rajat hanya menjawab bahwa untuk cinta tak ada batas waktunya. Dan sejak saat itu Rajat tinggal bersama mereka. Ia juga sangat dekat dengan anaknya Mili. Pada suatu kesempatan, Tuan Baljar ingin memberikan sebuah kejutan pada istrinya. Kejutan tersebut berupa surat pernikahan Mili dan Rajat. Namun sang istri tak menyetujui rencana tersebut. Karena selain Mili sudah dianggapnya sebagai anak sendiri, ia juga tak mau kehilangan Ans cucunya. Dan di sisi lain, ayah kandungnya Mili menentang keras rencana tersebut. Ia bahkan merobek surat undangannya. Dan akhirnya pada suatu kesempatan ketika pernikahan ingin dilangsungkan, ayahnya Mili menentang keras pernikahan tersebut. Ia bahkan menganggap Baljar sudah berbuat melampaui batas tradisi, agama, dan kepercayaan masyarakat setempat. Ia tetap teguh dengan pandangan tradisional yang mana seorang janda harus mengabdikan diri untuk membesarkan anaknya, dan bahwa seorang wanita yang menikah 2 kali merupakan dosa besar. Namun Baljar tetap pada pendiriannya. Ia meyakinkan semua orang bahwa kehidupan sebenarnya adalah ketika orang mampu bahagia atas penderitaan yang selama ini ia rasakan. Karena tak seorang pun berpikir untuk menjadi janda. Oleh karena itu mereka juga mempunyai hak atas kebahagiaan. बड़ी जिंदगी कुछ भी नहीं, लेकिन पुष्पा के आंसू पोंछना भूल गए। मुझे माफ कर दे। नहीं भाई भैया, नहीं। Pada akhirnya Rajat dan Mili pun menikah dan semuanya berjalan dengan baik. Di saat pemberian restu, Afi datang sebagai roh dan memberkati ayahnya dengan kebahagiaan. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita film Bakbul. Kadang orang tetap berpegang teguh dengan tradisi yang kaku tanpa memikirkan nasib dan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu butuh orang lain yang memiliki keberanian untuk membongkar tradisi kuno demi apa yang dinamakan kebahagiaan. Oke, sekian saja. Sebelum pamit, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.